Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Mariana, saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 4C. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Langsung saja ke pembahasannya, yaitu tentang pemikiran tafsir kontemporer menurut Muhammad Abed Al-Jabiri. Biografi Al-Jabiri muda adalah seorang aktivis politik berideologi sosialis yang sempat bergabung dalam Partai Union Nasionalis des Forces Populares. Di kemudian hari, partai ini menjadi anggota Biro Politik USFP. Selain pernah aktif di dunia politik, Al-Jabiri sesungguhnya lebih dikenal sebagai seorang akademis yang sempat menjadi pengawas dan pengarah pendidikan bagi guru-guru filsafat di tingkat menengah atas sejak tahun 1995 sampai 1967. Pada penafsiran Muhammad Abed Al-Jabiri dalam surat Ad-Duha, misalnya dalam mengawali penafsirannya, Al-Jabiri terlebih dahulu mencantumkan riwayat-riwayat yang menyingkap. Pada penafsiran menurut Muhammad Abed Al-Jabiri dalam surat Ad-Duha, misalnya dalam mengawali penafsirannya, Al-Jabiri terlebih dahulu mencantumkan riwayat-riwayat yang menyingkap historisitas ayat. Hal ini dilakukan untuk menelusuri hubungan antara teks yang diwahyukan dengan kondisi Muhammad dan realitas masyarakat Arab. Dalam penelusurannya, meski riwayat yang menunjukkan kesedihan Muhammad disebabkan al-fatrah atau berkualitas sahih, dianggap mayoritas penafsir sebagai konteks turunnya ayat, Al-Jabiri menilai bahwa riwayat tersebut tidak sesuai dengan struktur konteks dan logika ayat, khususnya hubungan ayat keempat, yaitu tentang walal akhiratu khairul laka minal ula dengan ayat sebelumnya. Dalam tahapan ini, Al-Jabiri tampak konsisten dalam mencari objektivitas ayat Al-Quran dengan prinsip al-fasl. Selanjutnya, dalam rangka menjadikan ayat-ayat pada Ad-Duha aktual dan sesuai prinsip al-wasl, melalui taklid, Al-Jabir menjelaskan secara filosofis hubungan waktu malam dan duha. Di samping memaknai ulang ayat keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula, dengan makna petunjuk di waktu kecil dan remaja al-ula, serta kenabian di masa kedewasaan dan kematangan al-akhirah. Pemikiran-pemikiran Muhammad Abed Al-Jabiri tentang nalar Arab, adapun latar belakang yang membuat Jabiri menulis triloginya Takwin Al-Aqal Al-Arabi, Bunyah Al-Aqal Al-Arabi, dan Al-Aqal Al-Siyasi Al-Arabi, adalah berangkat dari keresahannya menghadapi fakta yang mengenaskan. Ketika membaca diskursus Arab kontemporer dalam masa 100 tahun yang lampau, bangsa Arab tidak mampu memberikan momentum yang jelas dan definitif, walaupun untuk sementara, terhadap proyek kebangkitan yang mereka gembar-gemborkan. Kesadaran mereka terhadap urgensi kebangkitan tidak berdasarkan realitas dan orientasi perkembangannya, melainkan berdasarkan sense of difference, yaitu jurang pemisah antara Arab kontemporer dan yang terbelakang dan kemajuan Barat modern. Akibat tegas Jabiri, sampai saat ini diskursus kebangkitan Arab tidak berhasil mencapai kemajuan dan merumuskan kebangkitan peradaban baik dalam tataran utopia, proporsional maupun perencanaan ilmiah. Adapun pemikiran Al-Jabiri ialah yang pertama, Turats dan modernitas. Jabiri memulai dengan mendefinisikan Turats atau tradisi dalam pengertiannya yang sekarang tidak dikenal di masa Arab klasik. Kata tradisi diambil bahasa Arab Turats
Tetapi dalam Al-Quran tidak dikenal turats dalam pengertian tradisi, kecuali dalam artian peninggalan orang yang telah meninggal. Karenanya yang dimaksud turats itu menurut Jabiri sesuatu yang lahir pada masa lalu, baik masa lalu kita atau orang lain, masa lalu itu jauh atau dekat, dan ada dalam konteks ruang dan waktu. Dan tradisi juga produk periode tertentu yang berasal dari masa lalu dan dipisahkan dari masa sekarang oleh jarak waktu tertentu. Kemudian Jabiri mencoba menjembatani antara realitas tradisi Arab dengan modernitas yang dialami Barat. Walaupun Jabiri tersebut mengakui bahwa modernitas Eropa mampu menjadi representasi kebudayaan universal, tetapi modernitas Eropa tidak mampu karena menganalisis realitas kebudayaan Arab yang terbentuk jauh di luar dirinya. Menurutnya konsep modernitas pertama dan paling utama adalah dalam rangka mengembangkan sebuah metode dan visi modern tentang tradisi. Karena modernitas adalah upaya melampaui pemahaman tradisi yang terjebak dalam tradisi ini untuk mendapatkan sebuah pemahaman modern dan pandangan baru tentang tradisi tersebut. Karena itu gagasan modernitas bukan untuk menolak tradisi atau memutuskan masa lalu, melainkan untuk mengupgrade sikap serta pendirian dengan mengandaikan pola hubungan kita dengan tradisi dalam tingkat kebudayaan bisa disebut dengan modern. Dan karena itu konsep modernitas dapat diinterpretasikan dengan mengembangkan metode dan visi modern tentang tradisi. Modernitas adalah sebuah keharusan bagi seorang intelektual selain diri sendiri supaya dia mampu menjelaskan segenap fenomena kebudayaan serta tempat di mana modernitas muncul. Sehingga modernitas yang demikian ini menjadi sebuah pesan dan dorongan perubahan untuk menghidupkan kembali berbagai mentalitas, norma pemikiran beserta seluruh apresiasinya. Yang kedua, akal Arab dan titik awalnya. Akal Arab dalam triloginya yaitu kumpulan prinsip dalam kaidah yang diberikan oleh peradaban Arab kepada para pengikutnya sebagai landasan memperoleh pengetahuan, atau aturan epistemologis yakni sebagai kumpulan konsep dalam prosedur yang menjadi struktur sejarah, yang menjadi struktur bahwa sadar dari pengetahuan dalam fase sejarah tertentu. Al-Jabiri melihat bahwa kumpulan konsep dan prosedur pemikiran yang mengatur dengan ketat pola pandang orang Arab dan pola interaksinya dengan sesuatu itu memang ada. Berarti orang Arab adalah individu, anak manusia yang akalnya terbuka sehingga bisa tumbuh dan berkembang dalam peradaban Arab hingga peradaban masa itu. Dalam hal ini Jabiri membagi akal menjadi dua, yaitu yang pertama akal al-mukawin. Akal dalam pengertian ini disebut dengan nalar atau akal murni, sesuatu yang membedakan manusia dengan hewan. Semua manusia mempunyai akal tersebut. Sedangkan yang kedua ini disebut nalar atau akal budaya, yaitu suatu nalar manusia yang dibentuk oleh budaya masyarakat tertentu di mana orang tersebut hidup. Akal inilah yang disebut Al-Jabiri sebagai akal Arab. Al-Jabiri sendiri mengambil jalan berbeda dengan memulai dari masanya kodifikasi tanpa menafikan keberadaan masa jahiliyah dan produk-produknya. Begitu juga pengaruh masa Islam awal dalam peradaban Arab dengan pendapat bahwa struktur akal Arab telah dibakukan dan disistematisasikan pada masa kodifikasi tersebut, sehingga konsekuensinya dunia berpikir yang dominan pada masa itu mempunyai kontribusi terbesar dalam menentukan orientasi pemikiran yang berkembang. Kemudian di satu pihak dan mempengaruhi persepsi
kita terhadap hazanah pemikiran yang berkembang pada masa sebelumnya. Bisa ditarik kesimpulan dalam epistemologi nalar Arab oleh Abed Al-Jabiri, maka ia mengajukan 3 epistem yang mendekam dalam pemikiran Arab, yakni Bayani, Irfani, dan Burhani. Bayani sebagai model metodologi berpikir berdasarkan teks. Teks sucilah yang mempunyai otoritas penuh untuk memberikan arah atau arti kebenaran, sedangkan rasio hanya berfungsi sebagai pengawal bagi teramankannya otoritas teks tersebut. Irfani adalah model metodologi berpikir yang didasarkan atas pendekatan dan pengalaman, atau bisa disebut experience, atas realitas spiritual keagamaan. Karena itu perbedaan dengan sasaran didik Bayani yang bersifat eksoteris, sasaran didik Irfani adalah esoterik atau bagian batin teks, dan karena itu rasio digunakan untuk menjelaskan pengalaman-pengalaman spiritual tersebut. Burhani adalah model metodologi berpikir yang tidak didasarkan teks maupun pengalaman, melainkan atas dasar keruntutan logika pada tahap tertentu. Keberadaan teks suci dan pengalaman spiritual hanya dapat diterima jika sesuai dengan aturan logis. Ketiga model epistemologi tersebut dalam sejarahnya telah menunjukkan keberhasilannya masing-masing. Nalar Bayani telah membesarkan disiplin fikih atau hukum dan teologi. Irfani telah menghasilkan teori-teori besar dalam sufisme, di samping kelebihannya memahami orang lain, dan Burhani telah menyampaikan filsafat dalam puncak pencapaiannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.